Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Laila Tulfa dengan NIC 1 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akad mudharabah. Mulai dari pengertian akad mudharabah, jenis-jenis akad mudharabah, dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha menurut PSAK 105/11, perlakuan akuntansi PSAK 105, dan ilustrasi kasus akad mudharabah. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian akad mudharabah. Nah, mudharabah berasal dari kata ad-darbi fil ardi yang berarti berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga qirad yang berasal dari al-qardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Nah, PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua belah pihak. Yang pertama, yang mana pihak pertama yaitu sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana yang bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan dibagi di antara mereka yang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana selama sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Nah, jika kerugian yang terjadi diakibatkan oleh pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Nah, adapun jenis-jenis akad mudharabah, yang pertama mudharabah mutlaqah, yang dimana mudharabah mutlaqah ini adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, di mana mudharabah ini adalah pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah ini adalah mudharabah yang dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Nah, adapun dasar syariah. Nah, menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, di mana Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Nah, sumber hukum yang menjadi dasar akad mudharabah ini yang pertama ada Al-Qur'an dan yang kedua As-Sunnah. Nah, prinsip bagi hasil usaha menurut PSAK 105/11, di mana dalam mudharabah istilah pembagian keuntungan dan kerugian atau profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja atau profit, tidak termasuk kerugiannya. Nah, sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 pada tahun 1998. Nah, karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Nah, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Nah, untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Nah, adapun perlakuan akuntansi menurut PSAK 105, di mana akuntansi yang pertama, akuntansi untuk pemilik dana. Di sini yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah, yang dimana diantaranya investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, dan investasi mudharabah dalam bentuk aset atau non kas sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan. Yang ketiga, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas, mana penurunan nilai sebelum usaha dimulai dan penurunan nilai setelah usaha dimulai. Nah, yang keempat, pencatatan keuangan, keuntungan. Nah, yang mana keuntungan hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. Nah, yang kelima, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Yang keenam, pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara saldo investasi mudharabah setelah dikurangi penyisian kerugian investasi dengan mengembalikan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang ketujuh, penyajian, di mana pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisian kerugian jika ada. Nah, yang kedelapan, pengungkapan, di mana pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah. Nah, adapun akuntansi untuk usaha mudharabah,
Perlakuan akuntansi untuk usaha mudharabah. Akuntansi untuk usaha mudharabah ini dilakukan oleh mudharib dan hanya untuk pengelola usaha mudharabah saja, tidak termasuk pencatatan untuk mudharib di luar usaha mudharabah. Yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirka temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Yang kedua, pengukuran dana syirka temporer, di mana dana syirka temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Yang ketiga, penyaluran kembali dana syirka temporer. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirka temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset atau investasi mudharabah. Yang keempat, apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti akan ada usaha yang didanai oleh dana mudharabah. Yang kelima, jika terjadinya kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana, maka kerugian diakui sebagai beban pengelola dana. Yang keenam, pada saat akad mudharabah berakhir. Yang ketujuh, penyajian. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Yang kedelapan, pengungkapan. Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Nah, adapun ilustrasi keseluruhan mudharabah. Nah, mudharabah ini kan adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, contoh utama dalam pembiayaan modal usaha oleh bank syariah ke nasabah. Contohnya pada kasus bank syariah atau Syahibul Mal memberikan modal sebesar 100 juta kepada Bapak Ahmad yang berlaku sebagai mudharib untuk modal usaha warung kopi selama 1 tahun. Nah, nisbahnya itu disepakati bagi hasil sebesar 60% untuk Bapak Ahmad sebagai pengelola dan 40% untuk bank syariah. Nah, hasil tersebut jika warung kopi mendapatkan keuntungan bersih 10 juta pada bulan pertama, maka Bapak Ahmad memperoleh 6 juta, yaitu 10% dikali dengan 10 juta dikali dengan 60%, maka Bapak Ahmad mendapatkan 6 juta. Sedangkan bank syariah 40%-nya, itu dimana 40% dikali dengan 10 juta, maka bank syariah mendapatkan 4 juta. Nah, kerugian, jika terjadi kerugian, Bapak Ahmad kehilangan tenaga dan waktunya, sedangkan bank syariah menanggung kerugian uang, kecuali jika kerugian karena kelalaian Bapak Ahmad. Nah, dari pembahasan tadi saya mengambil kesimpulan, yaitu akad mudharabah merupakan akad kerjasama ekonomi syariah antara pemilik modal dan pengelola usaha, yang dimana jika keuntungannya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Secara umum akad mudharabah ini terbagi menjadi 3. Nah, prinsip pengelolaan hasil usaha dalam akad mudharabah ini dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati awal, bukan berdasarkan jumlah nominal tertentu. Nah, dalam aspek akuntansi, perlakuan akad mudharabah diatur dalam PSAK 105 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Standar ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan lembaga syariah. Nah, sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.